Mari kita bahas buku Kalkulus karya Michael Spivak yang terkenal di kalangan akademisi sebagai suatu buku teks yang ketat dan berorientasi pada teori. Michael Spivak adalah seorang matematikawan Amerika dengan karyanya dalam bidang geometri diferensial dan analisis. Cuman dia mempunyai buku lain yaitu Kalkulus yang akan kita bahas sekarang. Buku ini menunjukkan kecintaannya pada kejelasan dan kekakuan matematika. Edisi pertama Kalkulus diterbitkan tahun 1967. Sejak itu, buku ini telah mengalami beberapa revisi. Edisi keempat adalah yang paling umum digunakan saat ini. Alasan Mas Spivak menulis Kalkulus, alasannya pertama adalah menyediakan pengantar kalkulus yang lebih ketat secara matematis dan berorientasi pada pembuktian dibandingkan dengan buku teks kalkulus standar yang digunakan di universitas-universitas Amerika pada saat itu. Alasan kedua bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kalkulus yang berfokus pada teknik komputasi dan kursus analisis lanjutan seperti analisis real, yang mana itu sangat ketat secara teori. Alasan yang ketiga adalah Spivak ingin mahasiswa benar-benar memahami dasar-dasar konsep kalkulus dimulai dari sifat-sifat bilangan real, limit, dan turunan, dan mengharuskan mereka untuk mempelajari pembuktian. Buku ini berfokus pada kalkulus satu variabel dan secara bertahap membangun konsep-konsep dari dasar. Cara penyajian kalkulus dalam buku ini terlihat sedikit eksentrik. Seperti buku ini terdiri dari 5 bagian ya. Yang bagian yang pertama itu adalah prolog ya, seperti pada novel ya. Prolog itu meliputi dasar-dasar bilangan dan deret bilangan. Bagian kedua adalah dasar-dasar, itu meliputi bab pada fungsi, limit, grafik, dan uniknya di sini bahwa appendix itu disisipkan di antara bab. Tidak seperti buku lain di mana appendix ditaruh di belakang buku. Yang ketiga adalah turunan dan integral. Bagian ini terdiri dari beberapa bab meliputi turunan, teknik mencari turunan, fungsi inverse, integral tentu. Jadi saat membahas integral dimulai dengan integral tentu, tidak seperti buku yang lain dimulai dengan antiderivatif. Terus kemudian ada teorema dasar integral, ada fungsi trigonometri, eksponensial, dan logaritmik. Bagian keempat adalah baris dan deret serta fungsi dan bilangan kompleks. Dan ditutup dengan bagian kelima yaitu epilog, membahas tentang field dan keunikan bilangan real. Perbedaan utama buku Spivak dari buku teks kalkulus standar seperti yang ditulis oleh Stewart atau Thomas terletak pada kekakuan dan pendekatan teoritisnya. Disclaimer ya, ini bukan berarti Spivak itu lebih baik dari Stewart dan Thomas, tapi hanya penyajiannya yang berbeda dan cara penulisannya yang mungkin sedikit berbeda. Berikut ini perbandingan kalkulus Spivak versus buku kalkulus standar yang lain. Fokus utama buku kalkulus standar itu penerapan dan teknik komputasi cara menghitung itu lebih diutamakan. Sedangkan pada kalkulus karya Spivak, pembuktian teori dan fondasi matematis itu lebih diutamakan dan membahas bagaimana kalkulus itu bekerja. Kemudian dari tingkat kekakuan, buku kalkulus standar kurang ketat, sering melewatkan pembuktian formal, misalnya definisi limit. Tapi pada buku karya Spivak sangat ketat, semua teorema penting dibuktikan dimulai dari aksioma bilangan real. Target pembaca. Jadi kalau buku kalkulus standar yang lain, Stewart, Thomas, dan lain-lain, itu target pembacanya adalah mahasiswa yang mengambil kuliah sains, teknik, ataupun ekonomi. Ya, tidak tertutup kemungkinan juga untuk mahasiswa matematika. Tapi untuk kalkulus Spivak adalah target pembacanya dikhususkan bagi mahasiswa matematika tingkat pertama untuk dipersiapkan pada mata kuliah analisis tingkat lanjut. Dari segi latihan soal, buku kalkulus standar banyak membahas tentang komputasi, bagaimana cara kita menghitung persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan sains dan engineering menggunakan kalkulus.
Tapi pada kalkulus karya Spivak, latihan soalnya lebih mendorong pemahaman konsep dan kemampuan membuktikan. Kenapa dalam buku kalkulus Spivak tidak bahas multivariabel kalkulus? Ya, pertama adalah fokus pada fondasi. Tujuan buku ini itu adalah untuk membangun fondasi yang sangat kuat dan ketat dalam kalkulus satu variabel, termasuk topik-topik yang mendasari seperti bilangan real dan teori limit. Menambahkan variabel ganda akan memperluas cakupan secara signifikan dan mengencerkan fokus itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah persiapan untuk analisis real. Materi yang disajikan dalam buku ini sudah mencakup hampir semua topik yang ditemukan dalam kursus pengantar analisis real, yang secara tradisional hanya berfokus pada fungsi satu variabel. Dan yang ketiga adalah topik yang terpisah. Jadi multivariabel kalkulus adalah topik yang sering diajarkan sebagai kursus terpisah. Konsep-konsep seperti turunan parsial, integral ganda, integral garis itu memerlukan pengembangan alat matematika baru seperti aljabar linear dan topologi dasar yang berada di luar cangkupan buku ini. Demikianlah ulasan singkat tentang buku kalkulus yang eksentrik karya Michael Spivak. Terima kasih.